sekitar 800 miliar pengumpulan wakaf uang kita. Itu pun juga masih gabungan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf uangnya itu sekitar 300 miliar, wakaf melalui uangnya itu justru yang lebih banyak, yaitu sekitar 500 miliar sekian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, perlu saya sedikit sampaikan tentang fatwa mengenai wakaf. Di sini ada fatwa Darul Ifta Al-Misriyah juga sudah membolehkan wakaf uang. Kemudian fatwa MUI tahun 2021 juga membolehkan wakaf uang. Kemudian di NU sendiri, itu Munas NU tahun 2002 di Pondok Gede, Jakarta, itu juga sudah membolehkan wakaf uang. Ini juga bisa menjadi dasar para nahdien bahwa wakaf uang itu juga NU juga telah membolehkan. Dalil wakaf uang biasanya itu diambil dari pendapat Imam Asy'uri, nanti bisa dibaca sendiri biar cepat saja. Biasanya juga terkait asar dari Abdullah ibnu Mas'ud, maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jadi yang dianggap orang Islam itu baik, menurut Allah juga baik. Nah, di dalam undang-undang kita itu juga sudah mengatur yang namanya wakaf temporer. Biasanya wakaf itu kan ada dua, ada yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Jadi kalau yang mu'abbad tentu tidak dipermasalahkan. Biasanya yang dipermasalahkan adalah wakaf yang temporer atau wakaf yang mu'aqqad. Jadi wakaf mu'aqqad ini juga diatur di dalam undang-undang. Tentu wakaf mu'aqqad ini juga mengikuti atau diambil dari pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau membolehkan wakaf mu'aqqad yang penting tidak untuk rumah ibadah, masjid misalnya. Jadi misalnya wakaf mu'aqqadnya itu berupa apartemen, itu boleh saja mewakafkan apartemen dalam jangka waktu misalnya 10 tahun. Itu menurut Imam Abu Hanifah itu boleh dibolehkan, dan itu diakomodir di dalam undang-undang kita. Ini terkait istibdal, saya kira juga bisa langsung. Ini terkait hukum sertifikasi. Jadi kalau menurut kami hukum sertifikasi secara fikih itu kalau dikhawatirkan tanah wakaf yang belum disertifikasi itu kok bisa hilang, maka hukum sertifikasi itu bisa menjadi wajib. Fayajibu kitabatuha in khifa, kan di depannya idza khifa. Kalau dikhawatirkan ya fayajibu kitabatuha. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini terkait nadir mengembangkan wakaf. Jadi di dalam ini saya ambil justru malah dari hasil Muktamar NU sekitar tahun 70-an. Itu ada keputusan itu wakaf, nadir mengembangkan wakaf. Nah, ini ada ibarah-ibarah yang saya masukkan bahwa memang nadir itu berkewajiban untuk mengembangkan aset wakafnya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, biar cepat. Ini tadi wakaf dari non-muslim, saya kira nanti bisa dibaca, sedikit sudah saya jelaskan. Nah, ini yang dalil yang kedua, wakaf dari non-muslim itu diperbolehkan. Nah, ini sedikit saya singgung terkait permintaan panitia terkait regulasi wakaf. Jadi regulasi wakaf itu sudah ada sejak tahun 60-an. Sampai 2018 itu ada PP perubahan, PP tahun 2018 tentang wakaf yang di situ terkait rislah. Nah, selain undang-undang, PP, juga ada peraturan Menteri Agama tentang wakaf, kemudian juga ada peraturan Dirjen, juga ada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Itu sudah kami kumpulkan di Badan Wakaf Indonesia itu menjadi satu buku
dibandel. Nanti kalau memerlukan peraturan-peraturan secara PDF bisa kami share untuk dibaca-baca lebih lanjut. Nah, ini strukturnya di dalam undang-undang kita itu, undang-undang wakaf itu ada pengertian wakaf. Saya kira ini nanti juga bisa dibaca. Nah, paradigma undang-undang kita itu seperti ini. Jadi mengatur benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi kemudian mengatur wakaf uang, mengamanahkan terbentuknya BWI, peraturan tentang rislah, persyaratan nadir dan lain-lain. Jadi di undang-undang kita itu sudah cukup maju. Cuman memang karena undang-undang itu sudah tahun 2004, sudah 15 tahun lebih, maka ada beberapa yang belum terakomodir di dalam undang-undang. Misalnya terkait pemanfaatan teknologi, itu juga belum diatur oleh undang-undang, maka kami mengajukan undang-undang itu untuk direvisi. Ini tugas nadir selain administrasi dan mengawasi, melindungi harta wakaf, itu adalah melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Peran nadir ya hampir sama, itu terkait administrasi. Ini juga tugas nadir yang spesifik di dalam PP, itu juga melakukan laporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini terkait aturan wakaf uang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28. Ini juga di PP juga ada aturannya. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan, wakaf berjangka itu ada di Pasal 27 PP 42 tahun 2006. Jadi boleh wakaf mu'akot atau berjangka. Ini syarat menjadi LKSPWU, saya kira nanti untuk perbankan yang ingin menjadi LKSPWU. Kemudian lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang di Indonesia itu sudah 25 LKSPWU. Hampir semua bank syariah itu LKSPWU dan juga ada BPR. BPR ada beberapa 4 BPR yang menjadi LKSPWU. Kemudian ini tugas LKSPWU, nanti bisa dicermati. Nah, ini terkait pengawasan, apa yang diminta oleh panitia terkait pengawasan. Di dalam PP 42 tahun kurang 5 menit. Berapa, Pak? Kurang 5 menit. Wah, cukup masih, Pak. Siap. Nanti saya cukupkan lagi. Ada amanat tentang pengawasan, yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berpedoman pada peraturan BWI. Nah, karena berpedoman peraturan BWI, terkait pengawasan itu banyak diatur oleh Kementerian Agama dan juga Badan Wakaf Indonesia. Ini peraturan BWI yang terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, selain mengatur wakaf uang dan wakaf benda bergerak berupa tanah, juga mengatur wakaf link sukuk, kemudian wakaf melalui uang, di mana wakaf melalui uang itu belum diatur oleh undang-undang. Jadi diatur di peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, ini terkait setoran, jadi setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nadir wakaf uang yang telah terdaftar di BWI. Jadi kalau wakif mewakafkan wakaf uang itu harus ke BWI. Makanya biasanya dibedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu memang harus disetorkan ke LKSPWU, ke rekening nadir yang ada di LKSPWU. Tapi kalau wakaf melalui uang itu biasanya bisa tidak melalui LKSPWU, karena intinya wakaf melalui uang itu adalah wakaf benda atau benda bergerak, benda tidak bergerak, misalnya ada yayasan atau lembaga yang membebaskan tanah, kemudian wakaf secara kolektif per meternya berapa, itu kan wakaf melalui uang. Nah, ini selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga, bahwa dalam peraturan BWI itu
setoran wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media elektronik. Ini yang belum diatur di dalam undang-undang sehingga kami mengaturnya. Melalui phone banking, inner banking, mobile banking, dan auto debit. Ini boleh wakaf uang melalui itu. Dan nanti AEW-nya bagaimana? AEW-nya hampir semua LKS BWU yang ATM melalui ATM ataupun banking itu sudah mulai mensiasati untuk bisa mengeluarkan sertifikat wakaf uang yang sifatnya elektronik juga. Nah, ini pengawasan nadir wakaf uang. Pengawasannya itu bisa meliputi tata kelola wakaf uangnya itu seperti apa. Kemudian penerimaan wakaf uangnya itu dari mana saja, itu nanti bisa diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pengelolaan dan pengembangannya seperti apa, penyaluran manfaatnya seperti apa, kemudian pengawasan perencanaan penyalurannya seperti apa, kemudian pengawasan atas tanggung jawab kegiatan pengelolaan wakaf uang. Jadi nanti terkait pengawasan ini nanti akan dibuatkan aplikasi pelaporan dan pengawasan wakaf uang oleh BWI. Nanti ini sedang proses dan juga kerjasamanya dengan UNU Surabaya, di mana mereka atau UNU yang menyiapkan aplikasinya secara online. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ini saya kira 3 menit cukup untuk terkait wakaf uang ini. Ini sudah disampaikan oleh Pak Moderator tadi, gerakan wakaf uang. Jadi wakaf itu tadi disampaikan juga oleh Pak Moderator, tidak hanya tanah dan sebagainya. Ini di sini ada wakaf properti, ada wakaf yang rumah sakit, ada juga wakaf yang SPBU. Tantangan kita dari sisi fikih adalah mayoritas warga Muslim di Indonesia Syafi'iyah, apalagi NU, tentu saya saja ini Syafi'iyah, sehingga tantangan kita adalah memberikan pemahaman kepada para menyampaikan kepada para kiai, para ulama bahwa bolehnya wakaf uang itu mengikuti Hanafiyah. Jadi sedikit talfek, sedikit nggak apa-apa terkait terkait muamalah wakaf ini, nggak apa-apa talfek pindah dari Syafi'iyah ke Hanafiyah. Penguatan nadir. Jadi terkait nadir kita sudah kerjasama dengan BI terkait wakaf core principle, di mana ini adalah pedoman pengelolaan wakaf uang. Nah, ini peraturan tentang terkait nadir, BWI sedang melakukan sertifikasi nadir, terutama nadir wakaf uang harus disertifikasi. Nah, ini sasaran sertifikasi yang nanti oleh nadir yang harus dipahami. Nah, ini yang terakhir terkait peluang pengembangan wakaf di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, sebenarnya ini bagian dari mandat jamiah, yaitu di mana mandat jamiah itu adalah hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nafas, hifdzul mal, atau hifdzul nasl. Ini adalah maqasidus syariah atau al-usul al-khamsah, di mana ini sering dijadikan dasar sebagai mandat jamiah Nahdlatul Ulama. Nah,
karena mandat jamiah itu sudah menyatakan bahwa wakaf uang itu boleh, maka yang untuk menopang maqasidus syariah di atas, maka saya kira juga kita juga perlu. Nah, prioritasnya khidmah itu di sini ada daruriyat, hajiyat, tahsiniyah. Saya kira kalau terkait kesehatan itu saya kira masuk ke dalam daruriyat. Lembaga pendidikan ya harus itu ada di NU. Nah, ini pedomannya seperti itu. Ini tadi wakaf uang yang di Munas 2002. Ini yang penting lagi itu, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa hasil Muktamar 2004 ini yang Bahsul Masail Maudhu'iyah itu juga memutuskan bahwa masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin mempunyai potensi wakaf yang cukup besar, tapi belum efektif dan belum digali potensi itu. Caranya dengan membentuk institusi wakaf. Makanya ada lembaga wakaf itu masuk ke dalam ADART. Kemudian memotivasi masyarakat untuk khususnya Nahdliyin untuk berwakaf. Nah, ini yang kurang begitu berjalan di Nahdlatul Ulama. Jadi memberikan motivasi berwakaf itu kurang begitu jalan. Membuat pamflet, brosur, selebaran, kemudian supaya berwakaf itu juga kurang berjalan. Saya kira nanti di LWP itu perlu menyiapkan e-transaction juga. Mungkin nanti Pak Heri juga akan menyiapkan itu e-transaction wakaf supaya Nahdliyin sendiri juga mudah untuk melakukan wakaf. Mempertegas status aset wakaf milik NU, saya kira juga sudah disampaikan oleh Pak Haji Mardini. Aset NU itu harus atas nama perkumpulan Nahdlatul Ulama. Karena kalau masih atas nama perorangan itu atau atas nama yayasan itu bisa dibawa pulang oleh pengurusnya kalau dan itu masih banyak. Ketika jabat NU dapat wakaf, kemudian atas nama perorangan, ketika sudah tidak menjabat pengurus NU, orang yang berwakaf yang dia nadir perorangan itu bisa dibawa pulang. Nah, ini untuk menjaga itu harus atas nama perkumpulan Nahdlatul Ulama. Nah, saya kira itu hasil yang muktamar. Ini potensi yang saya hitung. Tadi Pak Haji Mardini itu menghitung 10.000. Saya lebih kecil saja hitungnya itu. Kalau warga NU itu 92 juta, kemudian per orang 5.000 saja per bulan, itu per bulan terkumpul 460 miliar. Itu kalau 5.000 ya. 460 miliar kali 12 bulan itu 5,52 T. Jadi kalau kita bisa konsisten itu istiqomah ya. Istiqomah 5.000 saja. Ini kan nanti berbeda-beda Pak Moderator. Masa ketua PW 5.000 kan enggak juga kan. Jadi ketua PW ya bisa 500.000, bisa 1 juta per bulan kan gitu. Jadi yang bawah bisa 5.000, yang atas bisa lebih besar. Nah, ini potensi ini sangat besar. Nah, yang perlu dilakukan adalah disiapkan adalah NU meningkatkan diri menjadi nadir yang profesional, baik dari sisi nadir benda bergerak maupun tidak bergerak. Ini yang perlu disiapkan. Nah, saya kira dari BWI sudah memberikan izin nadir wakaf uang kepada lembaga wakaf NU. Nah, kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu ada lembaga-lembaga tertentu yang minta izin lagi Pak. Kami dari BWI sudah sepakat dengan Pak Haji Mardini. Jadi nanti LWP PWNU juga bisa menggunakan izin dari NU, LWP NU Pusat
izin nadirnya di situ, kemudian lembaga-lembaga lain juga gitu, banom-banom lain juga, banom-banom NU juga bisa menggunakan itu, sehingga tidak terkontrol jadi dari pusatnya kelihatan. Itu saya kira itu. Nah, ini ragam wakaf yang dapat dikembangkan dan lain sebagainya. Ini fokus BWI saat ini, saya kira fokusnya adalah meningkatkan literasi, mengembangkan aset wakaf. Tadi transaction juga kami upayakan supaya dilakukan sehingga orang mudah berwakaf. Kemudian penguatan nadir, kemudian mengembangkan project real. Ini yang penting bagi Nahdlatul Ulama, saya kira. Bagaimana setiap daerah, minimal setiap PC itu mengembangkan project real berbasis wakaf. Berbasis wakaf. Saya kira ini pasti bisa kok, pasti bisa. Saya itu yakin pasti bisa. Kan ini kan kelihatan mata, nampak di mata. Masa Sidoarjo, PCNU Sidoarjo bisa, PCNU Gresik nggak bisa kan gitu. Masa PCNU Sidoarjo bisa, kemudian PCNU yang lain, Madiun dan sebagainya nggak bisa, itu pasti bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya memang waktunya sangat terbatas, tapi alhamdulillah bisa disampaikan oleh Pak Yai Sarmidi Husna dengan cukup padat sekali, namun sangat berisi dan juga banyak sekali pesan-pesan motivasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya secara teknis materi berikutnya adalah yang akan disampaikan oleh dari Bank Danamon Syariah kepada Bapak Heri Hikmanto, kami persilahkan. Sekitar 25 menit Pak Heri. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada khususnya kepada Bapak Kiai Haji Dr. Mustain, pimpinan lembaga wakaf PBNU wilayah Jatim dan Pertanahan wilayah Jatim. Dan tentunya juga tak lupa kami ucapkan salam hormat, salam takzim kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, pimpinan NU Jawa Timur, dan juga tentunya kepada seluruh pimpinan lembaga-lembaga NU yang saya lihatlah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita selenggarakan hari ini bermanfaat, menjadi bagian upaya kita untuk mengikhtiarkan dan meneruskan mandat dari Jamiah, dari Nahdien, untuk kita dapat laksanakan bersama-sama. Dan tentunya tak lupa ini adalah sebagai bagian dalam rangka menyemarakkan kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2021, karena memang nanti dalam presentasi yang akan kami sampaikan, Pak Nasihun, akan lebih banyak kami sampaikan kontennya untuk menjangkau mudah-mudahan para Nahdien yang muda yang masih aktif sebagai santri, karena inilah sumber utama pembangunan kita dan kebangkitan kita insya Allah di masa yang akan datang dari generasi muda PBNU. Saya sudah mencatat beberapa arahan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mardini sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertahanan PBNU. Dan saya juga telah mencatat, terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Pak Kiai Haji Sarmidi Husna sebagai sekretaris dari Badan Wakaf Indonesia yang juga telah memberikan arahan. Mudah-mudahan insya Allah arahan-arahan tersebut bisa kita sinergikan bersama untuk menjadi bagian sebagai bentuk realisasi dari kegiatan jariah wakaf uang di dalam keluarga besar PBNU. Baik,
mungkin kalau boleh saya minta izin untuk menampilkan materinya. Ya, saya singkat aja Pak Nasion ya. Jadi karena kelihatannya mungkin waktunya agar cukup, mudah-mudahan nanti lebih banyak diskusinya ya. Jadi saya akan sampaikan secara singkat, high level, walaupun nanti ada beberapa yang teknis, kami siap insya Allah untuk diskusi, sehingga mudah-mudahan acara kita di pagi hari ini tidak hanya sebatas pada pemahaman, tapi insya Allah niatnya ini bisa langsung kita realisasikan. Karena terima kasih banyak juga untuk khususnya pada Pak Kiai Haji Mardini telah memberikan kesempatan kami untuk mendukung kegiatan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU yang sudah beberapa kali kami diskusikan. Baik, dengan ini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maka boleh tolong ini masih slide berikutnya. Ya. Jadi kami akan sampaikan secara sekilas apa yang sudah kami lalui di Danamon Syariah ini dalam kegiatan wakaf, dan nanti kami akan sampaikan beberapa hal yang telah kami lakukan dan insya Allah siap kami laksanakan, implementasikan untuk mendukung kegiatan Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU. Sekilas saja Bapak-Bapak dan hadirin yang saya muliakan. Jadi kami sebenarnya Danamon Syariah ini kami sangat masih fresh sekali nih. Alhamdulillah pada bulan Agustus 2020 kami mendapatkan izin, dan bulan September 2020 segera kami bergerak, dan di tahun 2021 sebenarnya masih baru sekali, masih fresh. Jadi kami melakukan grand launching. Dan grand launching yang kami lakukan itu adalah kami langsung melaunching yang namanya social banking. Social banking ini tadi kalau bolak-balik Pak Sarmidi menyampaikan e-transaction. Jadi ini platform. Platform ini memungkinkan insya Allah mudah-mudahan para wakif ke depan itu sangat mudah. Anytime, anywhere, any amount bisa melaksanakan transaksi wakaf. Jadi merealisasikan niatnya dalam bentuk transaksi melalui tadi yang disampaikan Pak Mardini, memencet tombol digital gitu ya. Nah ini kami launching di bulan Maret. Kami terus melakukan pengembangan fitur, tapi cepat sekali rupanya. Jadi alhamdulillah dalam waktu 6 bulan kurang ya, ini kita sudah mengumpulkan hampir mencapai 3 miliar ini dengan jumlah donatur atau wakif itu ada melebihi dari 2.000 wakif, kemudian juga ada 10 program dari 4 lembaga, termasuk diantaranya ada kerja sama kami dengan Nazir Badan Wakaf Indonesia, dan juga alhamdulillah tentunya dengan Nazir dari NU Nahdlatul Ulama. Ya. Ini secara sekilas. Slide selanjutnya silakan Pak Mas. Nah sebenarnya apa sih yang kami lakukan, dan insya Allah ini juga nanti bisa diterapkan untuk keluarga besar Nahdien. Jadi yang paling pertama itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, para hadirin yang telah hadir pada acara pagi ini, yang paling pertama kami melakukan literasi wakaf. Jadi memang ini sungguh mengejutkan ya, walaupun potensinya sangat besar, hampir mencapai 200 triliun, ternyata harus kita akui bahwa literasi wakaf ini masih sangat terbatas. Jadi di Danamon ya alhamdulillah walaupun sebagian besar karyawan kami Muslim, tapi juga waktu ditanya itu masih kecampur-campur antara wakaf sama bentuk sedekah yang lain itu masih kecampur-campur gitu ya. Nah ini maka kami terus melakukan literasi. Saya rasa mungkin hal yang sama juga terjadi di masyarakat. Kami coba melakukan survei secara terbatas pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ternyata memang pemahaman mengenai wakaf itu ya pemahamannya selain tercampur, terus juga pemahaman sebagian besar masyarakat bahwa wakaf itu harus surat tanah. Harus datang bawa surat tanah gitu yang bisa dijadikan masjid atau mungkin makam gitu. Jadi ini kadang-kadang masih terbatas di sana. Padahal tadi sudah disampaikan bagaimana Badan Wakaf Indonesia itu sudah sedemikian intensifnya untuk melakukan literasi atau sosialisasi. Nah mudah-mudahan insya Allah dengan gerakan sejuta Nahdien tadi, insya Allah saya yakin ini insya Allah mari kita sama-sama literasikan kegiatan ini. Ya. Saya juga lihat ini banyak sekali pimpinan dari KUA yang hadir juga sebagai salah satu ujung tombak. Mudah-mudahan kita siap untuk mendukung kegiatan literasi ini. Nah kemudian begitu tadi kami sampaikan, biasanya setelah
pemahamannya kami sampaikan, oh tidak, sekarang wakaf tidak hanya dalam bentuk surat tanah, tapi bisa melalui uang, dan tidak harus ratusan puluhan juta, bisa dalam jumlah yang bisa kita yang memungkinkan, ya bisa 10.000 juga bisa gitu. Nah jadi dengan literasi ini ternyata banyak, alhamdulillah Pak Moderator, ya. Jadi ini membuat menarik karena ternyata banyak sekali anak-anak muda yang sebenarnya, oh wakaf itu jariah ya, jadi itu sedekah istimewa ya, bisa toh hanya dengan sekian puluh ribu. Nah itu pemahaman seperti itu yang kami terus sampaikan dan alhamdulillah hasilnya baik ya. Nah terus ada satu juga para hadirin yang kami hormati, ada satu juga kecenderungan yang kami lihat sekarang ini anak-anak muda ini nggak mau susah, pengennya saya pengen melakukan amal jariah, saya pengen wakaf, tapi caranya saya nggak mau repot-repot, saya nggak mau pergi ke sana, harus ketemu ini ngantri, kemudian cari waktunya, wah itu udah nggak kebayang buat mereka. Mereka pengennya simple, sederhana, dan kalau bisa pakai digital. Jadi pengennya pakai HP, pakai mobile gitu ya. Jadi terus juga bahkan sampai kalau ke aplikasi nggak mau yang repot, aplikasinya harus ada di Google Play, harus ada di App Store, ngedownloadnya gampang, nggak bikin mobile phone-nya hang, karena mungkin sekarang mobile phone itu kalau ditambahin aplikasi yang berat itu langsung hang gitu ya. Jadi harus simple, terus kalau bisa bayarnya harus macam-macam ya, harus bisa pakai GoPay, pakai Kris, pokoknya mereka pengen mudah. Nah ini alhamdulillah ini yang kami telah buatkan aplikasinya, sehingga nanti keluarga Nahdien yang sebagian besar tentunya seperti sebagaimana merefleksikan, karena 92 juta warga Nahdien itu merefleksikan lebih dari 2/3, ya hampir setengah penduduk Indonesia gitu kan. Nah ya ini kurang lebih mungkin seperti ini ya kebutuhannya ya. Jadi sosial demografinya lebih banyak di generasi muda yang pengen untuk juga turut berpartisipasi. Jadi platform ini kita harapkan bisa memudahkan hal tadi. Nah terus juga ternyata Pak Sarmidi dan Pak Nasihun, yang kami dapatkan ternyata sebagian besar itu pengen tahu. Jadi kalau generasi muda ini rasanya milenial ini mereka pengen tahu. Nggak cukup ada proyek dan program, mereka pengen tahu sampai di mana proyeknya, programnya udah seperti apa sih. Kalau bangun masjid udah sampai lantai berapa, kalau bangun rumah sakit udah berapa tempat tidurnya. Nah makanya dalam platform ini kami buatkan juga kisah wakaf. Nah jadi ini tadi juga dari sisi kontrol, transparansi, dan yang paling penting sebenarnya kalau untuk calon wakif-wakif kita yang masih muda-muda ini, dan tentu tidak hanya masih muda, yang lain juga saya yakin wakif itu akan senang sekali, akan merasa engage, akan merasa terikat, akan merasa ada hubungan batin kalau bisa melihat program wakafnya ini terlihat progresnya gitu. Nah, jadi kami juga menyiapkan update program wakaf. Alhamdulillah dari 10 program yang ada di dalam aplikasi platform social banking ini hari ini sudah setiap bulan itu mereka update. Jadi bisa terlihat programnya. Nah, kemudian juga di dalam ini ada satu fitur baru yang kami kembangkan. Tadi ada satu fitur kadang-kadang pengen wakaf tapi pengennya rutin setiap subuh pengennya, atau pengen setiap hari Jumat, atau pengen pokoknya aku nggak boleh lupa minimal sebulan sekali. Nah ini hal-hal yang seperti ini kan kalau zaman dulu ya udah tulis di kalender gitu kan. Nah tapi kalau sekarang kami buat ini jadi ada remindernya dan bahkan bisa dibuat program dari awal. Jadi dari awal itu kalau ingin berwakaf membangun misalnya pesantren misalnya ya. Nah itu bisa bisa dianggarkan aku ingin bangun pesantren terus pengen setiap bulan tadi berapapun jumlahnya, misal setiap bulan secara 10.000 setiap hari Jumat terakhir di bulan berjalan saya pengen melakukan wakaf. Nah kalau dulu belum ada alatnya, di platform social banking ini bahkan bisa dibuat otomatis. Nah jadi ini juga menyenangkan sekali. Bahkan waktunya kan yang paling afdol, mudah-mudahan insya Allah sedekah subuh. Nah ini bisa dilakukan setiap Jumat habis subuh gitu. Itu bisa aplikasi ini memungkinkan ya. Nah jadi ini fitur ini terus kami kembangkan dan tentunya juga nanti kami akan ikuti terus tren dari para wakif karena mereka lah yang harus kita bantu untuk terbuka, harus mudah sehingga mereka tertarik sehingga bisa berjalan terus dengan baik. Nah ini
salah satu fitur yang sedang kami siapkan. Selanjutnya juga silakan Mbak Masen. Nah, apa yang sudah kami kerjakan untuk Lembaga Wakaf dan Pertahanan PBNU? Jadi kalau yang sebelah kiri tadi atau yang sudah saya sampaikan itu kan platform yang kami siapkan untuk masyarakat umum, untuk seluruh nazir. Nah, bahkan untuk PBNU kami sudah siapkan nanti khusus tampilannya itu, jadi untuk seluruh Nahdien itu udah warnanya PBNU, lambangnya PBNU, didesain khusus buat NU. Jadi insya Allah buat seluruh Nahdien begitu ngebuka itu udah nggak heran gitu. Ya ini memang aplikasiku gitu, karena memang kami kembangkan khusus dan sesuai dengan kebutuhan LKSPWU. Dan bahkan kalau kita perhatikan di sini, ini salah satu contoh dashboardnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Mardini, masing-masing ranting, cabang, dan wilayah itu dapat melakukan sendiri kegiatannya. Nah, nanti masing-masing cabang dan wilayah itu bisa menampilkan dan mengetahui kegiatan aktivitas dari masing-masing cabang yang berfungsi sebagai nazir tadi, walaupun perizinan nazirnya sudah satu aja tadi oleh Pak Sarmidi sudah disampaikan, tetapi aktivitas khusus di masing-masing cabang itu bisa terlihat sendiri dan bisa dimonitor. Jadi ini contoh saja, kami sudah siapkan nanti untuk reportingnya. Jadi bapak-bapak khususnya para pimpinan lembaga wakaf di cabang maupun di wilayah itu bisa melihat dengan mudah berapa dananya yang terkumpul, wakifnya ada berapa, kemudian programnya berapa, kemudian transaksinya berapa, terus mana yang menarik. Misalnya contohnya, oh ternyata di wilayah kami ini yang menarik banyak para wakif itu pengennya untuk kegiatan wakaf yang terkait dengan fasilitas kesehatan misalnya. Itu bisa dilihat di sini. Jadi pada saat pertemuan awal, kalau nggak salah bulan Juli, kami masih baru mengumpulkan kebutuhan ini dari seluruh unit-unit wakaf PBNU. Tapi kalau sekarang ini sudah selesai, alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa segera nanti dimanfaatkan karena platformnya sudah ada. Ya. Nah itu mungkin yang terakhir yang dapat kami sampaikan. Masih ada materi lagi, Mas Nun? Atau masih ada tambahan slide? Sudah, nanti kita lakukan diskusi. Baik, itu Pak Haji Nasiun, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan singkat, jelas, tapi silakan nanti untuk ada tambahan atau teknis, kami siap untuk menjawab. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup menarik juga yang disampaikan oleh Bapak dari Bank Danamon, Pak Heri. Paling tidak dari pihak Bank Danamon Syariah siap membantu sosialisasi dan juga sudah menyiapkan, tidak hanya sudah menyiapkan aplikasi yang cukup menarik dan praktis atau mudah bagi para pengguna, khususnya aplikasi khusus untuk Nahdlatul Ulama sudah disiapkan. Nanti mudah-mudahan segera benar-benar siap dan kita sosialisasikan bersama kepada seluruh khalayak dan seluruh umat. Ya. Mudah-mudahan itu. Yang tadi dari BWI paling tidak berisikan ada 2 poin, bahwasanya kita harus lebih masif lagi dalam sosialisasi terkait dengan wakaf, lebih-lebih wakaf uang ataupun wakaf tunai. Baik sosialisasi yang pertama di bidang fikih, ada fikih wakaf yang kontemporer, yang sesuai dengan kondisi kekinian sekarang, ataupun juga yang kedua sosialisasi tentang sadar wakaf. Karena wakaf dianggap sebagai suatu hobi. Kalau di Basnas itu wakaf sebagai suatu hobi, zakat sebagai suatu hobi, dan wakaf juga bisa menjadi satu hobi. Menarik juga kemarin waktu yang lalu, waktu peluncuran gerakan wakaf uang itu, ada juga usulan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh terkait dengan wakaf cinta atau cinta wakaf bagi calon pengantin. Kemarin sempat saya mengikuti. Itu juga sebagai awal mula dalam membentuk rumah tangga itu dimulai dengan wakaf cinta atau cinta wakaf.
Di sini dimaksudkan adalah mulai sejak awal sebelum pelaksanaan akad nikah, mungkin waktu pemeriksaan nikah di kantor urusan agama ataupun di berbagai tempat itu calon pengantin dianjurkan, disarankan untuk berwakaf uang walaupun sedikit. Dan ini mungkin sudah dilaksanakan mungkin di DIY, Daerah Istimewa Jakarta itu mungkin. Mungkin di provinsi lain mungkin bisa dikembangkan lagi. Dan itu sasarannya memang milenial, remaja-remaja, anak pemuda-pemuda yang usia muda ini. Ini penting sekali. Sejak dini sudah sadar dan hobi untuk berwakaf. Keistiqomahan atau rutinitas wakaf walaupun sedikit nanti sudah difasilitasi oleh Bank Danamon Syariah, ada aplikasi yang bisa mengingatkan untuk berwakaf, apa itu setiap Jumat atau setiap bulan atau waktu-waktu tertentu. Baiklah, alhamdulillah itu mungkin sekedar kesimpulan terbatas terkait dengan dari dua narasumber tadi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo operator bisa yang raise hand bagi para penanya. Namun sebelumnya tadi sudah ada yang bertanya dari Bapak Abu Zar Banjarmasin. Ini mungkin dari penghulu Banjarmasin insya Allah. Ini Pak Abu Zar. Mungkin nanti bisa dijawab oleh pertanyaannya kepada BWI. Ya, itu ada yang ditanyakan apakah ada perbedaan tugas-tugas BWI dengan KUA selaku PPAIW di lapangan gitu. Itu yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Abu Zar. Ya, kepada BWI, nanti bisa Bapak Sarmidi Kusna nanti bisa menjelaskan. Mungkin ada yang lainnya bisa bertanya? Yang Tanya. siap? Oh, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Mas Nun. Siapa? Dari Wonosobo. Sopo, Monggo. Yang pertama terkait dengan bagaimana nazir wakaf tunai ini bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat Muslim. Artinya banyak sekali memang yang saat sekarang belum tahu terkait dengan wakaf tunai. Nah ini sangat baik sekali ada perangkat lewat jejaring antara Bank Danamon dengan Nahdlatul Ulama. Ini apabila bisa jejaring ini bisa terus bekerja sama sampai ke tingkat cabang bahkan ke MWC maupun ke ranting, ini bisa menjadi hal yang luar biasa. Artinya dari nazir wakaf tunai ini bisa lebih dekat kepada masyarakat. Demikian juga terkait dengan aplikasi dari Bank Danamon. Ini ada hal yang sangat luar biasa untuk memudahkan bagi para wakif uang tunai. Nah ini mungkin bisa ditindaklanjuti terkait Bank Danamon bekerjasama dengan NU bisa sampai turun ke tingkat paling tidak tingkat MWC. Ini pertanyaan atau masukan bagi dari saya. Demikian, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan ada dua penanya lagi mungkin pada sesi pertama. Ini sudah ada dua penanya, tinggal dua pertanyaan lagi. Monggo Pak Aminuddin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aminuddin dari Ranting NU Ngurah Kediri. Ingin bertanya untuk wakaf abad ini ada satu permasalahan. Pada saat wakif memaafkan tanahnya, kemudian dari nazir pengelolaannya tidak begitu maksimal. Nah, kemudian pada akhirnya wakif ini membatalkan wakafnya. Ini bagaimana kalau terjadi seperti ini? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua untuk Bank Danamon, ini kami sangat mengapresiasi. Jadi programnya bagus sehingga harapannya nanti nazir akan sekian juta orang dari warga NU bisa sebagai nazir baru di perwakafan nasional PWNU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini ada lagi pertanyaan lagi
dari Pak Isnan lewat chat ya. Ini saya bacakan. Ini mungkin kepada Bank Danamon Syariah ya. Apakah kris yang dikeluarkan dari Bank Danamon Syariah ini bisa diakses dari seluruh aplikasi M-Banking atau hanya satu aplikasi? Ini ada pertanyaan dari Mas Isnan. Mas Isnan ini dari mana ini? Tidak, Isnan Jember apa? Ya, ya itu. Jadi alhamdulillah ini sudah ada 4 pertanyaan pada session pertama ini. Baik, kami persilakan kepada kedua narasumber untuk bisa menjawab. Baik dari BWI maupun dari Bank Danamon Syariah. Saya ulangi Pak. Yang pertama pertanyaan dari Pak Abuzar Banjarmasin. Ini untuk BWI, beda tugas BWI dengan KUA di lapangan. KUA selaku PPAW di lapangan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhid dari Bondowoso. Bagaimana upaya, ini saran atau himbau atau apa ya, permohonan dari Pak Muhid supaya nazir wakaf tunai itu bisa lebih dekat arahnya ke sana. Apalagi dengan adanya kerjasama dengan Bank Danamon Syariah ini. Yang ketiga dari Pak Aminuddin dari Ranting NU Gurah Kediri terkait dengan wakaf mu'abbad karena ada apa ya, wan prestasi katakanlah kalau dalam hukum perdata itu dari nazir yang tidak bisa maksimal melaksanakan tugasnya ini ada wakif yang ingin menarik tanah wakafnya ini, bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya. Terus yang kedua tadi apa Pak Aminuddin tadi? Pak Usman mengenai itu kris ya? Oh ya, mengenai kris. Ya, yang terakhir tadi masalah kris Pak Isnan. Ya itu mungkin bisa dijawab, bisa dijelaskan dari kedua narasumber. Ini siapa dulu Pak Sarmidi dulu, monggo Pak Sarmidi dulu mungkin dari BWI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Pak Abudar, saya kira terkait tugas BWI dan juga KUA itu masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri dan tentu kita selalu kerjasama, selalu sinergi. Jadi kalau KUA itu nanti koordinasinya karena Kemenak, nanti koordinasinya langsung ke Kemenak Pusat, ke Kemenak Kabupaten, Kemenak Provinsi, dan juga Kemenak Pusat. Nah nanti juga KUA juga sinergi juga dengan BWI perwakilan di kabupaten. Itu bentuk-bentuk sinergi. Tapi kalau dari sisi tugas itu kita berbagi peran. Selama ini dari sisi perundang-undangan, KUA itu memiliki tugas administrasi terkait wakaf tanah. Ini tugasnya KUA. Jadi ketika ada orang yang wakaf diadministrasikan di KUA, dapat AIW, maka PPAIW dari KUA ini nanti membuat akta ikrar wakaf, membuat pengesahan nadir, habis itu mendata dari form-formnya yang banyak sekali itu, formnya itu kan biasanya sampai rangkap 7 kalau nggak salah, rangkap 7. Jadi rangkap 7 itu nanti akan dibagikan kepada instansi-instansi yang memang mendapatkan salinan dari form-form tadi itu. Salah satu salinan itu disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia, salinan akta ikrar wakaf dan juga salinan pengesahan nadir. Nah itu tugasnya KUA. Selain itu tugas KUA yang secara teknis juga mengupload data wakaf ke Siwak Kemenak, sistem informasi wakaf di Kementerian Agama. Itu tugas di KUA. Nah kalau memang di KUA itu belum ada yang terkait kita sama-sama tahu ya. Benda bergerak itu wewenangnya di tempat lain, wewenangnya di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah di sini kemarin beberapa waktu yang lalu memang apa yang disampaikan oleh Pak Moderator itu benar, bagaimana peran aktif KUA di dalam wakaf uang itu juga diperankan. Misalnya yang tadi disampaikan
wakaf untuk simbol keabadian cinta itu adalah mengharapkan KUA juga ikut berperan di dalam wakaf uang. Nah, ini memang di selain itu memang potensi dari wakaf keabadian cinta ini cukup besar, Pak Moderator. Setahun itu tidak kurang dari 2 juta orang atau 2 juta akad nikah. Jadi kalau 2 juta itu berarti 4 juta orang kan? Nah, 4 juta orang. 4 juta orang akad nikah itu kalau dikelola dengan baik, wakaf keabadian cinta ini luar biasa potensinya. Itu terkait perbedaan tugas antara BWI dan KUA. Kita sinergi, memang wewenangnya berbeda. Yang kedua, dari Pak Mokhtar terkait nadir wakaf uang harus lebih dekat ke. Saya kira kalau nadir wakaf uang itu sekarang sudah online, sudah pakai digitalisasi, e-transaction itu sudah dekat sekali, sudah jauh pun bisa dekat gitu loh maksudnya, jauh pun bisa dekat. Cuman ini yang perlu karena Nahdien itu rata-rata kan masih belum banyak yang menggunakan e-transaction. Tentu upaya-upaya yang manual, yang masih tradisional itu juga perlu diupayakan bagaimana caranya tetap menggerakkan wakaf uang, tapi dengan cara yang sifatnya manual juga dilakukan. Karena dalam data itu Nahdien yang sudah memakai e-transaction itu tidak ada 25%-nya. Itu juga perlu dipikirkan Pak Heri. Jadi ya, kalau dari data itu 90 juta warga NU, kalau 25%-nya berarti kan hanya 20 juta yang bisa menggunakan e-transaction tadi gitu. Nah, ini yang berapa yang 70 juta mau diapakan potensi itu. Ini perlu dipikirkan juga. Yang ketiga dari Pak Amiruddin ya, Kediri, kalau hukumnya sebenarnya tidak boleh Pak. Tapi ini kan hukum secara fikih. Secara fikih itu menarik wakaf lagi itu tidak boleh. Tapi secara perundang-undangan, kalau nadir itu belum melakukan pencatatan di KUA, itu pasti wakif menang di pengadilan. Itu problemnya itu. Jadi kalau ada nadir, seharusnya nadir itu bisa terbuka lah karena dia ngurusi aset umat. Kalau yang pertama tugasnya adalah bagaimana wakaf itu tidak wakaf siri. Tidak wakaf siri, harus tercatat. Kalau wakaf siri itu bahaya. Sah secara negara dan juga sah secara agama. Nah, ini hampir sama lah dengan nikah siri dan nikah tercatat itu. Jadi kalau siri itu sah secara agama tapi tidak sah secara kenegaraan. Karena kalau wakif itu mengambil kembali kemudian itu sampai sengketa di pengadilan, pasti wakifnya menang. Pasti menang karena tidak ada data terkait itu adalah wakaf. Makanya kalau memang ada nadir yang tidak mampu mengelola, saya kira segera dilakukan perubahan saja, catat di KUA, kemudian dilakukan perubahan pergantian nadir sehingga nadir mampu mengelola. Yang penting pencatatannya ada di KUA, itu sudah cukup saya kira. Saya kira itu dari Pak Aminuddin. Kemudian saya sedikit mencoba mengangan-angan
kemarin juga sudah saya sampaikan di OJK Pak Heri. Ya. Bagaimana caranya perbankan syariah atau LKSBWU itu juga membantu Nadhir untuk memproduktifkan aset wakaf. Dengan cara apa? Dengan cara wakaf melalui uang. Misalnya gini Pak Heri, ini kan lagi di OJK lagi rame juga bagaimana fungsi LKSBWU atau fungsi bank syariah itu tidak hanya komersil saja, tapi fungsi sosialnya itu juga ditingkatkan. Sudah ada sih CSR dan dana non halal dan sebagainya sudah ada, tapi ditingkatkan gitu loh Pak. Dengan cara apa? Bank syariah membiayai proyek di atas tanah wakaf miliknya NU misalnya. Nah, ansurannya apa? Ansurannya adalah pengumpulan wakaf melalui uang. Nah, kan kalau Pak Heri kan sudah tahu itu ya, secara konsisten, istiqomah 3 bulan kok wakaf uang itu kok mendapatkan berapa ya, sekitar 2 miliar per bulan misalnya, secara nasional itu misalnya. Masa Pak Heri nggak berani ngasih proyek yang ansurannya per bulan 1 M? Ya. Saya kira bisa itu Pak. Mungkin panjenengan tidak ada agunan, Nadhir tidak ada agunan saja, tapi secara itu berani. Nah, itu juga bisa masih bisa panjenengan ngambil manfaat Pak. Investasi atau melakukan pembiayaan seperti biasa tapi berani tanpa agunan. Kan gitu aja. Nah, kalau sudah berani seperti itu, misalnya proyeknya rumah sakit Pak Heri. Ini karena saya baru saja sama Pak Haji Mardini itu ini punya tanah wakaf di pinggir jalan di Cikarang Pak Heri. Yeah. Itu 1,6 hektar. Itu strategis sekali Pak Heri. Nah, kalau itu bisa seperti itu, dibangun rumah sakit saja. 3 tahun rumah sakit itu kan sudah Pak Heri. Yeah. Sudah menghasilkan. Insya Allah sudah menghasilkan, insya Allah lah. Yeah. Nah, jadi ansuran wakaf melalui uang itu hanya 3 tahun Pak Heri. Tapi nanti selanjutnya setelah 3 tahun itu bisa diansur melalui hasil dari rumah sakit itu. Itu clear Pak Heri? Ya. Kalau berani itu luar biasa. Luar biasa. Ini provokasi saya terhadap perbankan. Dan ini sudah saya sampaikan terutama di Jawa Tengah. Saya belum banyak ke Jawa Timur, Pak Moderator. Jawa Tengah itu koin NO-nya itu kan per kabupaten kan infonya sampai 1 M. Nah, itu kalau konsisten istiqomah 1 bulan 1 M itu, nggak usah 1 M lah, 500 juta gitu ya. Yeah. Itu bisa dipakai jaminan untuk mengangsur Pak Heri. Misalnya PCNO punya aset wakaf 1 hektar untuk membangun klinik misalnya. Yeah. Itu bisa dengan model seperti ini. 3 tahun ansurannya itu bukan dari wakaf bank lagi Pak, tapi dari hasil pengelolaan rumah sakit itu. Begitu Pak Heri ya. Yeah. Terima kasih Pak Nasikin, monggo. Terima kasih. Monggo dilanjut ke Pak Heri. Ya, terima kasih. Ini saya mungkin langsung jadi udah langsung terpancing karena memang alhamdulillah Pak Sarmidi. Jadi yang Pak Sarmidi sampaikan tadi itu memang ya begitu dan sudah. Nah, ini kata-kata sudah ya. Jadi udah bukan pancingan lagi. Ini kita tinggal kita kobarkan jadi gerakan lebih besar aja nih Pak Sarmidi. Tapi memang kembali ya kuncinya sambil nanti menjawab ada beberapa saya juga lihat mungkin mohon izin Pak Moderator supaya karena kayaknya juga banyak teman-teman yang nanya sedikit teknis nanti saya juga langsung jawab di chatnya. Yang pertama mungkin tadi menanggapi yang Pak Sarmidi dulu. Jadi memang wakaf ini ya kita pengennya nanti wakaf uang. Wakaf uang lebih banyak karena bentuknya lebih mudah lebih cepat. Nah, tetapi kenyataannya hari ini dari 10 program kami,
itu 8 program masih dari para nazir itu wakaf melalui uang. Jadi uangnya masuk, kemudian langsung pengennya amanah dari nazir, dari wakifnya itu adalah untuk segera membentuk satu aset. Jadi wakaf melalui uang. Nah, jadi itu sejalan sama yang tadi Pak Sarmi disampaikan. Dan bahkan sekarang sebenarnya trennya apa yang kami lakukan di Danamon Syariah ini sudah beberapa institusi besar, cukup besar Pak. Jadi institusinya ada satu BUMN, satu perusahaan multinasional, yang bahkan seluruh pegawainya rame-rame pengen nanya, kita dapat ada program apa ini? Nah, jadi hal seperti ini saya juga yakin inilah yang kemudian nanti akan memancing dari para wakif itu kalau programnya ada. Jadi, nah program itu yang nanti akan men-trigger mereka melihat, bahkan sekarang menurut kami adalah menampilkan program yang masih bentuk desain gambar itu sudah menarik. Karena kenapa, Pak Nasihun? Ini para wakif ini mereka tuh bosan kalau cuma dikasih 10 program. Mereka pengennya 30 program. Tapi programnya tadi misalnya membangun rumah sakit di mana itu? Tadi Pak Muhtar itu di Wonosobo. Kemudian juga membangun kegiatan misalnya pengembangan pesantren di Kediri misalnya. Nah, itu akan menarik karena itu kunci yang apa yang dibutuhkan oleh wakif gitu. Mereka butuh apa sih inisiatif yang baru gitu. Nah, sementara saya kembali lagi ke Pak Sarmidi, itu dari data kami, baik khususnya di NU, kami yakin sekali aset wakafnya itu udah banyak sekali. Tapi terus bagaimana mengoperasikan supaya aset wakaf yang mungkin sebagian besar dalam bentuk tanah ini bisa menjadi sesuatu, itu yang butuh uangnya kan. Nah, uang ini yang memang mungkin harus segera kita buatkan programnya, kita tampilkan di dalam situs digital kita. Tentunya bersama-sama kami akan insya Allah ya Pak Muhtar, Pak Asmadi ya dari Kediri, kami akan mendatangi nanti kantor-kantor cabang MWC, insya Allah teman-teman kami di Jawa Timur juga untuk datang bekerja sama untuk kita siapkan, kita tampilkan programnya, sehingga kalau ditampilkan programnya wakifnya tertarik dan tidak hanya dari Nahdien nanti, karena kenapa ada juga pegawai-pegawai di Jakarta itu banyak sekali sebenarnya yang pengen, saya tuh aslinya dari Madiun, saya asli dari Kediri, saya pengen ada program ya juga di Kediri dong, masa semua program di Jakarta gitu kan, atau semua program di daerah lain. Nah, jadi kalau teman-teman khususnya dari Lembaga Wakaf NU Wilayah Jatim bisa, nanti kami akan izin tentunya Pak Mustain, kami izin kalau kami boleh berkunjung kepada cabang untuk menyiapkan program. Insya Allah, mudah-mudahan kami yakin kalau semangatnya ini Jawa Timur ini semangatnya luar biasa biasanya untuk kegiatan seperti ini nih. Jadi baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kita bisa mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan dari wakif. Wakif itu butuhnya lihat dulu programnya apa. Asetnya sudah ada, tapi programnya apa. Nah, nanti tinggal kami gerakan, kami permudah dengan sosialisasi, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sarmidi, kalau memang harus misalnya kita melakukan dalam acara, kami akan berpartisipasi dalam acara cabang, monggo kami diundang, sehingga kami juga bisa melakukan sosialisasi. Nah, nanti transaksi secara digital atau secara e-transaction, itu mungkin seperti itu. Nah, terus juga ada beberapa pertanyaan mengenai, kalau Chris, mengenai aplikasi, saya rasa itu sifatnya, bahkan aplikasi kami sekarang tidak hanya terbatas pada Chris, jadi melalui mekanisme pembayaran apapun, termasuk juga seperti contohnya GoPay atau melalui bank dari manapun juga itu dipermudah, karena kami pengen wakaf itu tidak sulit dan tidak kami ringankan biayanya juga, insya Allah bisa bermanfaat ya. Nah, terus aplikasi yang dari Bank Danamon untuk program BWI itu kebetulan kalau untuk BWI ada di dalam aplikasi social banking. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal coba masuk sekarang ke Android atau di App Store, namanya social banking, silahkan di-download, silahkan dicoba. Tapi itu adalah aplikasi kami yang general. Nah, kalau aplikasi kami yang buat NU masih menunggu nih, mudah-mudahan Pak Nasihun dan Pak Mustain, Jawa Timur bisa jadi yang pionir nih, pelopor pertama nih, karena nanti programnya muncul dari Jawa Timur ya. Jadi nanti bisa muncul aplikasinya social banking PBNU misalnya. Ya. Nah, terus ya, terima kasih. Sebentar ya, tadi ada pertanyaan.
Nah, persyaratan untuk nazir yang untuk akan buka aplikasi di social banking, kami juga nanti menyiapkan link, tapi link ini nggak buat masyarakat umum, karena masyarakat umum sebagian besar adalah, pertama, mereka udah pasti wakif. Nah, kalau nazir tinggal memposting aja di situ. Nah, khusus aplikasi untuk nazir, sekalian kami laporkan Pak Sarmidi, kami menyiapkan sebenarnya semacam fitur solusi bagaimana nazir itu mulai mencatat aset, kemudian membangun aset dan melaporkan progres aset serta kebutuhannya dan hal yang lain-lain itu nanti ada aplikasi khusus buat nazirnya yang kami siapkan Pak Sarmidi, sehingga progres dari masing-masing program wakaf itu termasuk bagaimana perkembangan dan manfaatnya buat wakaf alainya itu bisa muncul. Nah, kalau muncul itu kan wakif tertarik jadinya melihat ya. Jadi nanti untuk nazir kami sediakan solusi khusus host to host yang memungkinkan bisa lebih cepat ya. Itu mungkin oh ya tadi ada apakah di aplikasi Danamon sudah disiapkan ikrar wakaf? Iya Pak, sudah alhamdulillah Pak Rohman. Jadi nanti kalau cuman khusus kalau sesuai dengan peraturan BWI dengan nilai di atas 1 juta kami siapkan form digital sertifikatnya ya untuk wakafnya. Apakah dikenakan biaya admin ketika transfer? Tidak. Jadi ini benar-benar untuk wakaf kita tidak mengenakan apapun. Ini benar-benar bagi para wakif berapapun nilai wakafnya, walaupun nanti untuk biaya atau dari nazir, nazirnya tentunya dari lembaga wakaf NU itu sesuai peraturan perundangan berlaku ada hak yang diperkenankan. Ya, tapi itu nanti diatur secara terpisah oleh NU. Itu baik. Saya rasa itu mungkin ya Pak Moderator, mudah-mudahan kami berterima kasih dan berharap mohon izin kepada Bapak-Bapak pimpinan cabang, kemudian Bapak-Bapak pimpinan MWC, kepada Bapak-Bapak KUA, khususnya yang berada di wilayah yang saya lihat banyak sekali hadir hari ini di wilayah Jawa Timur, mohon izin nanti kalau misalnya memungkinkan kami sama-sama membantu Bapak untuk mensosialisasikan produk wakaf ini. Nanti akan kami mohonkan izinnya secara terpisah. Begitu mungkin Pak Nasihun? Ya, terima kasih. Alhamdulillah beberapa pertanyaan, ada yang juga dari chat langsung dijawab oleh Pak Heri terkait dengan kris ataupun aplikasi ataupun pendaftaran aplikasi itu terkait teknis. Dan memang perlu sosialisasi khusus ini karena teknisnya, termasuk aplikasi khusus untuk wakaf NU, nanti mungkin mudah-mudahan segera bisa kita koordinasikan lebih lanjut dan kita sosialisasikan. Untuk sosialisasi insya Allah kita menunggu matangnya ini aja Pak, yang wakaf, yang aplikasi untuk wakaf NU, biar enak nanti kita mungkin segera melakukan musyawarah kerja, biasanya akhir tahun ini kita musker di tingkat lembaga, nanti bisa kita koordinasikan lebih lanjut kepada masing-masing cabang. Mudah-mudahan cabang-cabang juga bisa segera bergerak. Sementara ini yang sudah bergerak, sangat bergerak, katakanlah, pergerakan yang sudah cukup masif, sertifikasi tanah wakaf. Alhamdulillah di Jawa Timur sudah sangat masif dan peningkatan jumlah tanah wakaf yang sertifikat lebih-lebih atas nama Nadir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama sudah semakin banyak meningkat. Khususnya tahun 2021 ini walaupun di masa pandemi, tapi kami sudah cukup bergerak dengan sangat baik dan hampir merata di seluruh wilayah se-Provinsi Jawa Timur. Untuk mengenai wakaf uang ini, ya perlu diperhatikan untuk kita semuanya. Jadi ada dua macam, wakaf melalui uang dan wakaf uang. Jadi kalau mungkin karena belum ada di dalam aturan perundang-undangan resmi, masih ada di peraturan BWI terkait dengan wakaf melalui uang, itu mungkin lebih mudah dan mungkin masih sementara ini masih lebih banyak wakaf melalui uang. Untuk wakaf uangnya itu mungkin masih belum karena memang ya dari sisi hukumnya juga harus lebih berhati-hati karena uangnya harus tetap utuh. Nah, itu harus diputar atau dibuat usaha yang jelas, yang halal sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan itu. Ya, ini mungkin yang harus kita garis bawahi. Untuk terkait dengan wakaf melalui uang,
karena ini lebih mudah nanti juga kita koordinasikan juga sehingga baik di tingkat wilayah, tingkat cabang, MWC sampai ranting ataupun di pondok pesantren yang notabene adalah anggota Nahdlatul Ulama yang mungkin pondok pesantrennya sudah berdiri sebelum NU berdiri, kebanyakan seperti itu. Ini mungkin harus kita fasilitasi juga wakaf melalui uang bagi pondok pesantren yang mempunyai proyek-proyek kegiatan pengembangan ekonomi maupun sosial maupun kesehatan. Ini banyak tanah-tanah wakaf mereka yang sampai sekarang masih belum bisa kita manfaatkan. Mungkin dengan wakaf melalui uang ini, sehingga lahan-lahan tanah wakaf itu bisa segera dimanfaatkan baik secara produktif, pertanian, perikanan, pertambakan. Kalau di Gresik itu banyak tambak-tambak wakaf ataupun dipakai sebagai tempat usaha ya. Ada pom bensin, ada rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Ya, saya kira sudah cukup lelah ini mungkin. Sudah pas jam 9 tadi kita mulai sudah 2,5 jam, ini hampir 2,5 jam ini. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita tampung, belum bisa kita diskusikan lebih lanjut, tapi karena sudah cukup lelah, ini banyak yang juga sudah kurang aktif, para pesertanya juga mungkin sementara ini kita cukupkan, tapi sebelumnya kami mohon closing testimoni ya. Ini pernyataan penutup dari Bapak Kiai Sarmiti maupun Bapak Heri mungkin bisa disampaikan. Kami persilakan Bapak Sarmiti untuk closing statement-nya, monggo. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri kan juga warga NU dan alhamdulillah sampai sekarang masih diamanai menjadi sekretaris lembaga Basul Masail PBNU. Jadi sering koordinasi dengan Pak Haji Mardini terkait karena posisi saya juga di Badan Wakaf, jadi juga sering koordinasi bagaimana mengembangkan wakaf NU. Nah, memang yang perlu dilakukan NU ke depan, terutama menyambut 1 abad NU, Pak Moderator. Saya kira itu NU perlu mengumpulkan atau mengkolek potensi-potensi apa saja yang di NU. Potensi dari wakaf, potensi zakat dan sebagainya. Itu perlu dikumpulkan, kemudian nanti dimanfaatkan untuk pengembangan Nahdlatul Ulama. Nah, selain ini agak panjang sedikit ya Pak Moderator, sebentar ya. Yang perlu dilakukan untuk menjelang 1 abad itu adalah kalau modal NU atau kekuatan NU yang tidak tersentuh itu kan sudah sangat besar sekali Pak Moderator, Pak Haji Mardini. Jadi kekuatan yang tidak bisa tersentuh itu bagaimana caranya dipakai untuk supaya menjadi kekuatan yang real. Kekuatan yang real itu apa? Itu ya yang bagaimana caranya NU itu punya mesin untuk membiayai atau mendanai organisasi NU itu sendiri. Nah, kalau NU sudah punya mesin, misalnya di Jawa Timur itu yang sering saya pakai contoh itu, ini di sini ada Pak Kiai Ruhu ya, Ruhu Syahid itu. Ini Sidoarjo ini yang paling yang saya tahu. Nah, kemarin rumah sakit Sidoarjo itu kalau nggak salah 18 ya keuntungannya itu. Nah, kalau NU itu punya rumah sakit kayak Sidoarjo itu 10 saja, yang setiap tahunnya itu 18 M, itu sudah lumayan Pak. Dan itu saya kira bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa, insya Allah bisa ya Pak Ruhu ya. Kalau nggak bisa ya nanti belajar sama Sidoarjo yang sudah punya itu. Nah, saya kira itu bisa dilakukan untuk
tidak hanya rumah sakit, saya kira yang lain juga potensi-potensi yang lain juga bisa dilakukan. Kalau itu bisa dengan cara yang saya tadi sampaikan ke Pak Heri itu, yang penting bank itu mau ada goodwill dari bank, tanah wakaf yang dimiliki NU itu, yang potensial itu bank bersedia. Nanti kan tadi saya sampaikan setelah 3 tahun itu Pak Heri, jaminannya bukan wakaf melalui uang, tapi rumah sakitnya jaminannya. Ya. Itu sudah jaminan tersendiri Pak Heri. Jadi hanya butuh 3 tahun, kemudian rumah sakit itu menjadi jaminan. Itu kalau contohnya rumah sakit. Itu kalau contohnya itu SPBE atau SPBU, itu 1 tahun cuman Pak Heri. Jadi Pak Nasihun, kalau punya tanah wakaf yang strategis di Jawa Timur, mau dibangun SPBE atau SPBU, ini biasanya kalau SPBE itu 1 tahun aja sudah BEP Pak. Yeah. Sudah bisa membayar angsuran itu. Bukan melalui wakaf melalui uang lagi itu Pak. Nah itu bisa digerakkan, insya Allah bisa. Saya yakin itu bisa kok. Sebagai warga NU, saya yakin bisa. Kalau itu bisa digerakkan dan kita komitmen, insya Allah organisasi itu punya mesin, yang mesin itu bisa untuk mendanai dakwah organisasi. Saya kira itu Pak Nasihun, Pak Moderator, terima kasih. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, terima kasih Pak Nasihun. Terima kasih juga Bapak Ibu-ibu, para hadirin, hadirin, para alim ulama, pimpinan, khususnya seluruh lembaga cabang di dalam Nahdlatul Ulama. Dan tentunya juga yang saya hormati Pak Sarmidi, terima kasih banyak masukan Bapak. Insya Allah kami tindak lanjuti karena memang itulah kunci kita sekarang. Saya rasa pemerintah sudah memberikan undang-undangnya, BWI sudah bekerja keras menyiapkan peraturannya. Tugas kita sekarang adalah untuk merealisasikan potensi yang sedemikian besar ini. Mari kita kita realisasikan, dan dalam syariah baik dari sisi penyediaan platform, kemudian nanti pengelolaan bagaimana memudahkan pembayaran yang meringankan tapi menghasilkan secara efektif, dan tentunya juga nanti untuk pengembangan proyek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarmidi, kami sangat siap Pak Nasihun. Jadi dengan senang hati nanti teman-teman kami di Jawa Timur untuk segera berkoordinasi dengan Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU Jawa Timur untuk segera bagaimana hal ini bisa kita realisasikan. Saya minta maaf kalau memang dalam pengalaman kami sebagai LKS PWU selama 1 tahun masih sangat awal, sangat muda, tapi insya Allah kami memiliki semangat untuk membantu NU menjadi salah satu penggerak, salah satu pimpinan dalam pertumbuhan wakaf uang di Indonesia yang memberikan manfaat dan barokah sebanyak-banyaknya buat kita semua di dunia dan akhirat. Demikian, saya minta maaf kalau ada kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sudah sangat banyak pengalaman, wawasan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber dan juga masukan-masukan dari para peserta. Mudah-mudahan webinar ini, Gerakan Nasional Wakaf Uang ini benar-benar bisa segera kita kembangkan lagi, segera kita koordinasikan lebih baik lagi, khususnya mungkin masalah literasi itu masih banyak yang kurang ya, sosialisasi, literasi dan lain sebagainya perlu kita kembangkan lebih baik dan terarah. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kiai Sarmidi, Bapak Heri Hikmanto. Sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebesarnya. Saya mohon maaf selaku moderator, insya Allah banyak kekurangan, banyak khilaf yang saya sampaikan. Untuk penutup, kami mohon doa dari Al-Mukarram Bapak Kiai Rufus Syahid, ini Wakil Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU Wilayah Jawa Timur, untuk menutup dengan doa. Kepada beliau kami persilakan. Monggo. Terima kasih Ustadz Nasihun. Sebelum doa kami sampaikan, ada hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, sosialisasi
terkait literasi dan gerakan wakaf uang ini harus masif. Harus masif, istiqomah. Pengalaman masalah tanah dulu mendapat kepercayaan dari umat di bawah itu 2 tahun tanpa henti. Setiap 1 bulan sekali Lailatul Jimat disampaikan. Nah ini undang-undang sudah 17 tahun wakaf uang ini belum mendapat kepercayaan umat. Nah ini berarti tidak ada gerakan yang istiqomah, yang masif dilakukan oleh lembaga. Nah itu saja. Insya Allah saya yakin. Dulu kita wakaf Badan Hukum NU itu ditolak sama bawah. Tapi setelah mendapatkan kepercayaan, sekarang Jawa Timur tidak seperti 25 tahun lalu, tidak seperti itu. Nah, inilah gambaran yang real, jadi harus masif, bahasa santri ini istiqomah. Nah, itulah, mohon izin Yai Sarmidi, kami memimpin doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'ana jam'an marhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai Ciruhu Syahid telah menutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama benar-benar membawa manfaat untuk umat. Amin. Barokah. Amin. Amin. Mudah-mudahan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Untuk sertifikat kepada para peserta insya Allah akan segera kita kirim dengan email. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca surah Al-Asr 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Shadaqallahul adzim. Terima kasih banyak. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kami mewakili panitia webinar Gerakan Nasional Wakaf Uang. Sekali lagi mohon maaf yang sebenarnya dan mengaturkan terima kasih kepada narasumber, kepada yang terkait, kepada yang berperan serta, juga kepada segenap peserta. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit, Pak Pendeta, Pak Sihun.